Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Dan senang sekali saya Samarsa kembali hadir menyapa Anda dalam Teras TVmu UHAMKA. Seperti biasa kita akan berdiskusi berbagai tema menarik tentunya, mengupas ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah, yakni Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dalam menghadirkan visi dan misi persyarikatan. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas tema berkaitan dengan nilai-nilai profetik, yakni bicara tentang esensi profetik bagi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Untuk itu kita akan mengulasnya lebih dalam. Tentunya telah hadir bersama saya Ketua LPPAIK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yakni bersama Kanda Mohib Rosyidi STHI MAhum. Dan langsung saja kita sapa pemirsa. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa bergabung dan berbagi tentunya di Teras TV Muhamka Kanda, dan mengawali diskusi kita Kanda. Ini menarik temanya, esensi profetik di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Karena kita melihat nilai-nilai profetik yang dihadirkan di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Sebelum kita bicara ke sana Kanda, kita perlu menjelaskan dulu kepada pemirsa apa itu profetik Kanda. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbicara tentang profetik memang harus kita tarik dulu pada makna awalnya. Jadi kata profetik itu sebenarnya dimaknai sebagai describing or predicting what will happen in the future. Jadi bagaimana menggambarkan, memprediksi masa depan. Kenapa ini yang kemudian akhirnya ditarik dalam persoalan perguruan tinggi? Karena itulah tugas perguruan tinggi. Di sisi lain, kenapa ini kemudian dimaknai sebagai makna profet atau nubuwah, kenabian? Karena itu juga yang kemudian menjadi amanah dari nubuwah itu sendiri. Jadi Nabi Muhammad tidak diperintahkan hanya untuk pada generasinya, melainkan untuk masa depan. Nah, disitulah sebenarnya makna profetik itu. Karena itu ketika membicarakan makna profetik, maka harusnya kita larikan kepada sosok pribadi Rasulullah. Apalagi ketika kita berbicara dalam konsep perguruan tinggi Muhammadiyah, yang Muhammadiyah itu sendiri bermakna muttabi, kita ini pengikut Nabi. Maka nggak mungkin kita mengikuti ke yang lain. Jadi sosok kenabian, dan kita memahami kampus itu melahirkan ahli ilmu, dan ahli ilmu itu adalah pewaris Nabi, maka otomatis konsep kenabian itu harus diterapkan. Nah, cuma konsep kenabian ini yang seperti apa, itu yang kemudian perlu kita dudukkan lebih dulu. Karena kalau kita ngomongin tentang profetik secara umum, ya nanti orang bisa punya pendapat lain-lain. Karenanya banyak ahli memberikan gagasan-gagasan itu. Misalnya yang di Indonesia, Pak Kunto Wijoyo berikan gagasan tentang dehumanisasi, liberasi, dan transendensi. Itu bagian dari profetik. Ya tentu itu bisa dibenarkan karena dasarnya juga Quran di surat Ali Imran 110. Tapi tentu tidak hanya itu. Kita bisa cari misalnya amanah kenabian di dalam surat Al-Jum'ah ayat kedua. Jadi huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, nanti para ulama memberikan gambaran ada tugas utama seorang rasul itu, yakni ada tilawah, ada tazkiyah, ada taklim. Maka perguruan tinggi nanti tidak hanya konsep pada taklim belajar, tapi ada proses tilawah. Yang tilawah itu lahirnya soft skill. Kemudian ada tazkiyah, konsepnya mensucikan, di situ lahir adab, karakter, baru soal taklim. Nah, di situlah yang kemudian nanti kalau kita belajar bagaimana para ulama menggambarkan konsep belajar. Jadi Imam Ibnu Mubarak menyampaikan belajar itu at-ta'allum sulusul ilmi wa sulusul adab. Belajar itu cuma 1/3 saja ilmu, 2/3-nya belajar adab. Nah, adab itu yang melahirkan rasa, di situ lahir akhlak. Adab itu yang melahirkan soft skill, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk merespon sesuatu. Nah, itu soal adab.
Nah, disitulah yang disebut dengan profetik itu. Nah, itu yang harus kita dudukkan. Oke, Masya Allah. Kita melihat ini harus clear juga kan ya, kita menisbatkan itu lebih kepada Rasulullah SAW. Yang nanti bicara profetik, nanti kita bergeser. Ini juga harus ditekankan kan ya. Betul. Nah, kaitannya dengan urgensi kan ya. Kita bicara tentang nilai profetik, apalagi di perguruan tinggi Muhammadiyah, dan itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Seperti apa kan ya? Jadi kenapa perguruan tinggi Muhammadiyah harus dikembalikan dalam persoalan profetik kenabian itu? Karena itulah sebenarnya tugas utama dari perguruan tinggi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apa sih perguruan tinggi itu tugas utamanya? Tugas utama perguruan tinggi itu adalah memfilter kompetensi. Dia yang melahirkan orang-orang yang berkompeten. Nah, makanya kampus kemudian diminta betul yang lahir itu adalah orang-orang yang kompeten. Maka gagasan meritokrasi itu lahirnya di kampus. Memang ada pergeseran. Jadi pergeseran yang saya maksud adalah soal sejarah fungsi kampus. Jadi kalau kita tanya fungsi kampus abad ke-8, ke-9 dengan hari ini apakah sama? Ada pergeseran. Kalau dulu memang fungsi kampus pure hanya persoalan intelektual. Tapi hari ini kita terlibat dalam persoalan industrialisasi, maka kampus kadang-kadang lupa persoalan intelektual, akhirnya yang lahir hanyalah mesin-mesin lagi. Jadi mesin untuk kebutuhan industri. Apakah itu selalu salah? Tidak selalu salah. Karena dengan industri akhirnya kita juga dapat kemajuan. Tapi begitu hanya soal industri yang kita tuju, maka intelektualitas itu yang kemudian hilang. Ini yang sebenarnya ditakutkan. Tahun 1970 sudah muncul buku The End of College itu. Jadi khawatirnya perguruan tinggi itu akan mati karena dihantam persoalan industri. Jadi semua ditagih untuk luarannya kepada industri. Bahkan kalau kita tanya hari ini, salah satu KPI, jadi key performance itu perguruan tinggi itu kalau dia bisa memperbanyak lulusan. Artinya semakin banyak lulusan semakin bagus. Kalau itu kemudian menjadi indikator, persoalannya adalah apakah kemudian makin banyak itu makin bagus? Ternyata tidak. Karena kalau ditanya yang paling banyak lulusannya yang bagus, maka kampus-kampus berjuang untuk meluluskan sebanyak mungkin. Begitu diluluskan sebanyak mungkin, maka kompetensi kualitasnya turun. Hasil akhirnya industri tidak menyerap. Maka kita tahu betul 2021 kemarin Menteri kita, Mas Menteri Nadiem Makarim itu nyampein 80% alumni dari perguruan tinggi itu tidak sesuai kerjanya dengan program studi dia. Nah, kenapa ini tidak terjadi? Ada miss di perguruan tinggi. Kenapa missnya di mana? Profetiknya itu sebenarnya. Jadi profetik itu yang harus kemudian kita tagih lagi agar tidak keliru nanti ke kampus sebenarnya mau belajar apa. Nah, perguruan tinggi Muhammadiyah saya kira punya kans yang baik untuk bisa meluruskan itu. Nah, nilai profetik itu yang harus kita terapkan. Soalnya di sana kita melihat urgensinya mengembalikan ke sana kan ya. Karena juga di tengah perkembangan tadi terlebih perguruan tinggi di era saat ini sudah tidak bicara soal menghadirkan figur-figur intelektual. Tadi terlebih ada tadi yang berlomba-lomba menghadirkan lulusan sebanyak-banyaknya. Ini juga agak melenceng di situ. Itu fungsi dan nilai-nilai profetik dihadirkan itu kan. Baik, karena kita akan ulas kembali usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami dalam Teras TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras TV-mu UHAMKA bersama Kanda Muhib Rosidi, Ketua LPPIK UHAMKA, dan kita berbicara tentang esensi profetik bagi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Kita tadi sudah melihat Kanda bagaimana apa itu profetik dan juga urgensinya, dan juga kita melihat perkembangan dunia pendidikan saat ini. Kalau kita sedikit melihat bagaimana sejarah ataupun dan juga penerapan dari nilai profetik itu seperti apa Kanda? Jadi berbicara tentang bagaimana proses penerapannya dalam lintas sejarah, kita harus pahami dulu bagaimana ulama
memproyeksi siapa itu nabi. Nah, ini penting. Baru nanti kita lihat fungsinya dari kampus. Jadi nabi yang punya banyak amanah di dalam Quran itu amanah risalah, amanah nubuwah. Maka Pak Kunto bikin yang dari Ali Imran ayat 110, dan dia ada Jum'ah ayat kedua. Maka para ulama bikin 4 sifat itu. Ada sidik, amanah, tabligh, fatun anah. Sifat ini begitu kita elaborasi, nanti lahirlah yang namanya kampus. Kampus yang seperti apa? Dalam sejarahnya, misalnya dalam salah satu kampus yang sangat produktif dalam Islam adalah Madrasah Nizamiyah yang waktu itu dipimpin oleh Imam Al-Ghazali. Dari situlah kemudian banyak perdebatan lahir, dan disitulah sebenarnya juga dimulainya nanti justru menurunnya Islam, karena setelah itu kemudian muncul perang salib. Tapi hal menariknya di kampus ini tetap memberikan gambaran profetik itu sangat jernih. Misalnya begini, kalau hari ini Muhammadiyah kemudian dikenal sebagai kampus yang menerima juga mahasiswa non-muslim, itu bukan hal baru. Karena itu yang justru diterapkan ketika misi profetik dalam perguruan tinggi menjadikan ilmu sebagai hal yang objektif, hal yang universal. Maka pada zaman Imam Ghazali, murid-muridnya banyak juga yang dari non-muslim. Nah, dan murid-murid yang non-muslim ini kalau kita nanti baca sejarah, justru mereka yang kemudian nanti menghadap ke Raja Henry yang akhirnya di situ diminta menduplikat kampus Madrasah Nizamiyah itu, dan disitulah lahir yang kita kenal hari ini dengan Oxford University. Yang Oxford University itu didirikan oleh Raja Henry ketiga kurang lebih tahun 1026. Jadi itu fase di mana Imam Ghazali hidup sebenarnya. Nah, apakah itu juga hal baru dalam konteks profetik di zaman Imam Ghazali? Sebenarnya juga tidak. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, bagaimana Rasulullah hidup menempatkan ilmu itu tidak boleh terikat pada persoalan agama, karena agama itu harus objektif, agama harus universal. Karena itu saya kira hanya Islam yang berani disentuh dalam persoalan saintifik. Jadi kalau kitab suci agama lain kita sentuh dalam persoalan saintifik, nanti perdebatannya panjang. Nah, bagaimana dalam Islam? Islam menempatkan ilmu harus objektif. Makanya kasus-kasus misalnya, bayangkan pada saat Nabi hidup, Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah sakit. Kata Nabi kepada para sahabat, tolong panggilkan Amir bin Qiladah Ats-Tsaqafi. Innahu rajulun yatatabbab. Dia itu orang yang ahli dalam bidang kedokteran. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas sakit. Tapi para ulama tarikh menyebutkan ini luar biasa, karena Rasulullah menyebut Amr bin Qiladah itu, dia itu orang non-muslim. Non-muslim. Jadi kompetensi itu kita bisa ambil dari manapun, karena ilmu itu objektif dan universal. Nah, ini yang kemudian bisa kita terapkan hari ini dalam sejarahnya, sehingga Muhammadiyah tetap bisa sejalan dengan semangat profetik itu. Jadi bentuk dari sidik, amanah, tabligh, fatonah, kalau kita rumuskan lebih detail, sidik itu kalau nilai ke dalam memang persoalan integritas. Tapi jangan lupa sidik itu satu akar kata dengan kata sedekah. Yang sedekah itu bermakna persahabatan, bukan hanya sedekahnya. Betul. Ya, karena itu sedekah itu pertemanan, maka ke dalam lahirnya integritas, keluar lahirnya kolaborasi. Maka kerjasama yang dibangun. Kalau begitu kita bicara soal amanah, amanah ke dalam lahirnya adalah soal trust. Jadi kepercayaan. Tapi amanah itu satu akar kata dengan aman dan iman. Maka begitu ke dalam lahirnya adalah trust, keluarnya lahirnya adalah soal solusi. Jadi bukan hanya soal dia bawa trust, tapi juga keluar lahirnya solusi. Dia peka terhadap masalah, mampu memberikan solusi. Kemudian ada yang disebut dengan tabligh. Tabligh itu kita terjemahkan dengan menyampaikan, tapi menyampaikan yang dimaksud kalau ke dalam adalah nilainya transparansi. Kita berani menunjukkan ya perguruan tinggi Muhammadiyah dibuka saja. Kita berani diaudit, kita berani untuk
memperlihatkan semuanya terbuka, bisa dilacak. Tapi di sisi lain bukan hanya transparansi, karena kalau transparansi tapi isinya aib tentu masalah. Tapi ada missionary di situ, ada visi dakwah di situ. Nah, jadi keluarnya dakwah. Jadi ke dalamnya kita bentuknya transparansi, keluarnya adalah dakwah. Nah, kalau fatonah itu soal kecerdasan akal. Nah, ini yang seringkali fatonah itu kalau ke dalam memang lahirnya bentuknya adalah inovasi. Karena memang burung beo itu diajarin bicara, satu kemampuan yang tidak bisa dilakukan adalah membuat kosakata baru. Betul. Inovasi milik manusia. Tapi ada satu lagi yang tidak dia punya. Apa tuh? Secerdas apapun burung beo itu diajari bicara, dia tidak punya kepekaan untuk ngajarin temennya. Maka fatonah itu selain soal ke dalam bentuknya inovasi, keluarnya bentuknya adalah compassion. Jadi bentuk belas kasih, peduli pada orang lain. Nah, di situ yang namanya kecerdasan. Jadi hari ini kadang intelektual itu lahirnya orang yang sangat individualis, yang penting dapat kerja. Tapi pertanyaannya anfa'uhum linnasnya itu nggak nyampe. Nah, di situ yang kemudian tidak keluar makna profetik itu. Nah, ini yang kemudian perlu dibawa terus-menerus. Sifat Nabi itu jangan sampai hanya sekedar hafalan, tapi implementasinya apa, wujudnya apa ke dalam dan keluar itu. Nah, saya kira. Di sana kita bisa melihat tadi bagaimana perjalanan juga sejarah nilai profetik itu hadir, dan juga tadi di akhir kita melihat itulah makna tadi nilai-nilai yang kita kenal selama ini dari 4 sifat-sifat Rasulullah, dan bagaimana kita bisa mengelaborasi itu di dalam dunia pendidikan. Itu yang paling penting. Dan kita akan ulas tadi tema besar kita, esensi nilai profetik itu di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah tentunya. Dan kita akan ulas usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Teras TV Muhamka dengan tema kita esensi profetik bagi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Dan kita kembali bersama Kanda Muhib Rosidi, tadi sudah menjelaskan luar biasa tentunya secara detail bagaimana nilai-nilai profetik itu hadir bagi di lingkungan perguruan tinggi, dan juga nilai-nilai yang semesti dihadirkan. Dan kita melihat bagaimana esensi tadi Kanda bicara tentang nilai profetik itu bagi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Dan tadi juga disinggung bagaimana nilai lembaga pendidikan Muhammadiyah yang berdiri di Sabang hingga Merauke secara inklusif hadir tidak hanya buat umat Islam gitu. Itu bagaimana kan? Jadi perguruan tinggi Muhammadiyah memang dikenal sebagai perguruan tinggi. Saya kira kalau kita bicara perguruan tinggi Islam, setahu saya kalau ada IAIN, UIN itu nampaknya belum banyak, mungkin tidak ada, mungkin ada tapi sangat sedikit menerima mahasiswa non Muslim. Tapi kampus-kampus Muhammadiyah menerima itu. Nah, misi profetiknya tentu tidak sekedar hanya persoalan intelektual tadi, bahwa mencontohkan ilmu sebagai sesuatu yang objektif, yang universal, termasuk persoalan agama, itu harus. Tapi di sisi lain harus juga bisa menghadirkan tadi integritas, itu sifat yang memang fitri manusia. Maka kampus itu juga harus tetap teguh, karena kampus itu tempat orang mengadu nasib intelektual itu. Maksud saya begini, bayangkan dulu pada masa ulama itu, begitu ada masalah, nanyanya ke kampus. Bahkan kalau kita baca sejarah Islam, kampus-kampus itu ikut juga menopang ekonomi negara. Jadi kalau negara tidak punya uang, itu minjamnya ke kampus. Jadi kampus itu besar digerakkan dengan wakaf, gerakan wakaf. Jadi digerakkan oleh masyarakat. Karena kalau kampus digerakkan oleh negara, apakah itu bagus? Tentu ada sisi bagusnya, tapi faktanya kemudian hari ini tanpa menyudutkan siapapun, banyak kampus-kampus justru menjadi alat negara. Alat negara. Dan ini yang kemudian kita tidak lagi melihat integritas kampus itu sendiri. Dan Muhammadiyah saya kira tetap memegang prinsip itu, bahwa kita ingin bergerak dengan masyarakat. Maka mayoritas Muhammadiyah itu ya digerakkan dengan gerakan wakaf itu. Itu bentuk integritas. Apalagi persoalan trust. Jadi yang dipegang masyarakat itu soal kepercayaan. Jadi
kepercayaan itu tidak bisa disampaikan kalau tidak ada bukti. Jadi kalau dia dengan wacana saja bisa, tapi wacana itu orang akan gampang lupa. Jadi kalau hari ini orang mengenal Muhammadiyah itu apa, ya pasti mengenalnya persoalan pendidikannya, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Jadi itu namanya trust. Jadi karena sudah ada bukti. Jadi kalau kita buka hari ini data misalnya, dari 280-an juta orang Indonesia yang kuliah itu kan hanya sekitar 7 juta. Tapi dari 7 juta itu hampir 3 jutanya itu di perguruan tinggi Muhammadiyah. Karena itu orang percaya. Jadi bukan soal kan yang lain nggak ada. Iya, bukan hanya soal itu, tapi orang kalau nggak percaya kan nggak mungkin. Itu trust. Nah, trust yang dibangun ini juga harus tetap juga kita buktikan dengan layanan kepada masyarakat. Jadi kampus itu tidak hanya fokus pada persoalan bagaimana di dalam, tapi memastikan juga kader-kader atau mahasiswa yang di kampus itu begitu keluar, dia betul-betul memang peduli pada masyarakat. Yang menjadi persoalan hari ini, banyak kampus ketika dia lulus, karena dia tidak punya trust kepada kampusnya, bahkan kampusnya juga tidak memiliki trust di masyarakat, maka mahasiswa itu targetnya adalah kerja. Bahwa target kerja itu ada baiknya, iya, tapi kalau kerja itu menjadi tujuan, alangkah naifnya hidup kita kemudian tujuannya hanya sekedar kerja. Padahal pekerjaan itu sendiri adalah dia media untuk mendapatkan hal yang lebih. Kalau dalam teori Coulthard itu, jangan sampai yang disebut dengan media atau indikator-indikator jadi tujuan. Harusnya ada tujuan yang lebih tinggi. Kalau itu jadi tujuan, maka hidup itu sangat pendek sekali. Nah, sehingga itu tidak muncul. Kalau trust tidak muncul, jadi sifat amanah tidak muncul ya. Apalagi soal misi. Tablik itu isinya adalah misi, ada missionary-nya. Nah, misi itu diajarkan dalam bentuk proses kaderisasi. Itulah saya kira di Muhammadiyah ada proses kaderisasi, bukan hanya soal lembaga organisasi, tapi kalau di UHAMKA misalnya ada yang namanya Baitul Arqam sebagai proses kaderisasi itu. Karena dia harus punya misi. Jadi kaderisasi dan itu dilakukan bukan hanya pada mahasiswa kalau di sini. Mulai dari pimpinan, security ada Baitul Arqamnya, jadi karyawan ada Baitul Arqamnya. Itu bukan hanya memahamkan mereka bekerja di UHAMKA, tapi mereka harus merasa bahwa mereka adalah orang UHAMKA. Sehingga misi begitu keluar, baik buruk dia, orang akan bilang, dia tuh orang UHAMKA begitu. Nah, maka kita begitu keluar, kalau kita kemudian bawa misi profetik itu, maka setiap individu, gagasan tablik itu memahamkan bahwa setiap individu adalah duta seorang muslim. Jadi duta Islam itu adalah kita semua. Nah, kita semua ini duta Islam. Kalau kita kemudian mampu menyampaikan ilmu dengan baik, maka Islam itu baik. Nah, itulah gambaran bagi tablik itu. Nah, itu esensi dari perguruan tinggi. Nah, yang terakhir soal fatonah tadi, bukan hanya soal intelektual, tapi sifat compassion itu. Yang itu saya kira kita tidak meragukan lagi kalau di Muhammadiyah kita bisa lihat bagaimana amal usahanya, panti asuhan, rumah sakit yang kita tidak pernah pilih dia muslim atau tidak. Ya, jadi orang datang ke rumah sakit nggak pernah ditanya KTP-nya agamanya apa kan. Karena itu menjadi penting dan tidak ada kemudian di rumah sakit itu memaksakan ketika ada orang yang hendak meninggal kemudian padahal non muslim kemudian disyahadatkan, enggak sih. Itu enggak terjadi karena kita inginkan ya pelayanannya fokus pada kesehatan. Ya, fokus pada kesehatan karena itu bagian dari proses kepedulian. Nah, itu saya. Itu luar biasa. Ini esensi sejatinya dari nilai-nilai profetik. Ya. Tentu ini menjadi PR juga kan melihat bagaimana kita konsistensi dari apakah itu tadi perguruan tinggi Muhammadiyah dan juga kita melihat lembaga-lembaga di internal Muhammadiyah. Bagaimana kita harus ataupun strateginya kan menghadirkan nilai-nilai itu dalam setiap aktivitasnya. Jadi bagaimana menghadirkan profetik itu dalam setiap aktivitas
minimal dalam 3 proses. Pertama, persoalan pembiasaan sehari-hari. Pembiasaan sehari-hari, misalnya soal saling sapa, kegiatan tidak merokok dan sebagainya sehari-hari. Tapi ada 2 hal yang juga penting. Yang kedua adalah soal aturan. Aturan yang basisnya jelas, ada reward dan punishment. Orang itu kalau ada aturan yang adil, maka kesejahteraan itu jalan. Nah, jadi kenapa kita kok rasa-rasanya itu nggak sejahtera? Karena nggak ada keadilan. Nah, keadilan itu biasanya aturan. Nah, begitu aturan. Jadi orang menganggap profetik Islami itu bukan hanya yang penting sholat berjamaah, tapi transparansi anggaran itu profetik. Itu profetik. Oke. Jadi jangan salah paham di situ. Jadi meritokrasi itu profetik. Jadi memilih berdasarkan capability, bukan memilih berdasarkan kedekatan. Itu profetik. Jadi nilai itu harus ada pada aturan, bukan hanya soal lip service saja. Jadi selain kebiasaan ada aturan. Dan yang ketiga, ada kurikulum yang jelas. Jadi kurikulum itu yang selalu berkembang. Jadi, kalau di kampus Muhammadiyah, kurikulumnya sudah mulai ada integrasi, kajian Islam sudah masuk. Tapi kurikulum itu kan kurikulum dalam konsep pendidikan formal. Tapi pengajian juga harus ada kurikulumnya. Bahkan khutbah Jumat kalau perlu ada kurikulum. Ada kurikulumnya. Di situ yang kemudian makin lama makin naik. Nah, jadi di situ kita temukan nilai istiqomah. Karena istiqomah itu bukan lurus tak, tapi istiqomah itu dari kata qiyam, yang dia lurus tapi naik. Nah, itu istiqomah. Progresif. Progresif. Baik, karena kita akan lanjutkan di segmen terakhir ini, menarik. Tentu kita akan juga melihat nanti di UHAMKA sendiri sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah dalam membumikan nilai profetik itu sendiri. Pemirsa tetap bersama kami dalam Teras TV-mu bersama UHAMKA. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Teras TV-mu UHAMKA dengan tema kita esensi profetik bagi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Kita sudah menyimak bersama penjelasan yang luar biasa, bicara tentang nilai-nilai profetik dan esensi itu sendiri bagi perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh tanah air tentunya. Dan kita melihat bagaimana nilai-nilai profetik dihadirkan di UHAMKA sendiri sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah. Dan karena Muhib, kita melihat UHAMKA yang juga telah menghadirkan semacam roadmap dengan nilai profetik yang terus hadir di dalam visi dan misi UHAMKA. Atau seperti apa dalam penerapan, seperti apa tadi? Jadi di UHAMKA pada akhirnya kita memilih 3 tagline ya. Tagline ada integrity, trust, dan compassion. Itu untuk merangkum tadi. Jadi kalimat siddiq, amanah, tabligh, fatonah itu diperlihatkan bagaimana nilai ke internal dan eksternal, kemudian diambillah nilai utamanya yang kita ambil, ada 3 sifat itu. Jadi integrity, trust, dan compassion. Nah, integrity ini tentu maknanya adalah integritas, sebuah gagasan yang kita inginkan tidak hanya dalam pikiran saja, tapi proses kendali mutu itu menjadi penting. Jadi proses kendali mutu itu mulai dari operasionalisasi, keuangan, pembelajaran, bagaimana kita menghilangkan plagiasi, itu demi hadirnya integritas. Karena tanpa integritas ya orang bisa saja akhirnya kemudian hari ini jual beli gelar, jual beli jabatan, tentu itu terjadi. Nah, ini kita tidak inginkan, karena kejujuran itu uniknya. Ada penelitian Pressforce itu meneliti tentang kejujuran, apakah kejujuran itu dipilih menjadi pilihan utama ketika seorang memilih pemimpin. Mayoritas negara mengatakan itu, tapi Indonesia ternyata tidak. Karena ternyata orang Indonesia milih pemimpin itu yang harus sederhana, yang penting dia berani. Jadi jujur itu ternyata nomor sekian. Kita tidak boleh itu. Siddiq itu harus yang pertama. Integritas itu yang pertama. Makanya Rasulullah itu sebelum diangkat jadi Rasul, dia disebut Al-Amin. Al-Amin itu bukan hanya soal amanah, tapi dia sudah jujur dan punya integritas. Nah, itu integrity. Nah, ketika setelah integrity baru ngomong trust. Trust itu berarti persoalan kepercayaan. Kepercayaan dimulai dari mana? Dimulai dari personal branding.
Ya personal branding. Jadi UMK mau mengenalkan diri sebagai apa? Kampus apa? Makanya kita punya roadmap itu panjang. Mulai dari sekarang kita sebut dengan Prophetic Teaching University, kemudian nanti Research University, sampai Entrepreneurship University. Jadi ini langkah yang panjang, tapi dibangun dengan trust, kepercayaan. Jadi kita mulai percaya dengan kita mampu untuk itu, masyarakat ikut terlibat karena kita libatkan itu, sehingga kita mudah saling membantu, saling memberi kebutuhan masyarakat apa, kemudian kita ikut terbangun. Itu trust. Nah, baru kemudian yang ketiga compassion. Compassion ini sikap kepedulian. Kepedulian tidak hanya kepedulian dalam arti kemanusiaan, membantu bencana, bukan hanya itu, tapi compassion itu kepedulian yang didasari pada persoalan fatwa kecerdasan. Karena itu peduli berdasarkan data. Karena kalau peduli tidak berdasarkan data, yang ada kita bukan peduli, tapi kadang-kadang kepedulian yang tidak didasarkan data itu menjerumuskan. Misalnya begini, kita kalau bantu orang ngasih 5.000 di pinggir jalan tanpa data, itu sebenarnya bukan memberi, tapi kita justru menyuruh dia ngemis. Karena kalau kita sadar dalam satu daerah tidak ada yang ngasih ke pengemis, apa ada pengemis? Nggak ada. Berarti pengemis itu ada karena siapa? Ada yang ngasih. Artinya kepedulian tanpa data itu penjerumusan, dan itu tidak boleh. Maka basisnya harus data. Nah, di situ letak intelektual itu. Jadi mana yang kita perlu bantu assessment detail mahasiswa, kita juga assessment mana yang butuh dibantu. Jadi kita punya data berapa persen mahasiswa memang punya kekurangan pembayaran ke kampus, jadi juga kita bantu. Jadi lazismu di UHAMK juga digerakkan untuk ke sana, tapi semuanya basisnya data. Jadi compassion itu kita menjadi orang yang peduli, tapi peduli yang hasilnya jelas. Jadi jangan sampai peduli yang ya udahlah yang penting ngasih ya. Kalau yang penting ngasih ini yang bahaya. Jadi itu compassion. Makanya itu dilatih. Nah, salah satu latihan yang cukup bagus di UHAMK ya di mata kuliah kemuhammadian itu. Jadi UHAMK saya kira yang memulai, yang kemudian nanti muncul buku kemuhammadian yang dipakai oleh perguruan tinggi Muhammadiyah di Jabodetabek itu fokusnya dakwah lapangan. Isi dakwah lapangan itu apa? Ya kepedulian untuk membantu orang yang tidak mampu. Tapi basisnya bukan hanya yang penting bantu, tapi pemberdayaan. Dia harus punya sense bagaimana assessment kemiskinan itu kenapa, hadirnya karena alasan apa, orang itu punya kompetensi dalam bidang apa, baru dikembangkan. Jadi peduli dengan data. Jadi kalau peduli dengan data, insya Allah hasilnya adalah solusi. Bukan kemudian yang penting bantu. Nah itu yang tidak boleh. Jadi ada gagasan yang selalu digaungkan ketika mata kuliah Muhammadiyah itu gak boleh ngasih uang tunai. Itu gagasan kita, tidak membiasakan orang untuk diberikan ikan, tapi kita ajarkan, kita kasih kail dan diajarkan mancingnya. Nah, sehingga ketika ditinggal mereka tetap disorot dari jauh bagaimana perkembangannya. Baik. Nah itu yang untuk diaplikasikan ini. Nah kalau kita bicara tantangan ada sedikit saja. Tantangan dalam membumikan nilai profetik dan juga menghadirkan pemahaman, ternyata nilai profetik itu luas. Seperti tadi yang Anda sampaikan, ada nilai-nilai integritas, transparansi dan juga meritokrasi tadi yang disampaikan. Seperti apa kan? Jadi tantangan ke depan saya kira ada dua. Pertama persoalan teknologi. Jadi hari ini Nicole Colson itu nulis The Death of Expertise, kematian para ahli itu, melihatnya begini. Hari ini semua orang merasa bisa tahu apapun. Tapi sayangnya hari ini semua orang malas untuk belajar. Jadi semua bisa akses informasi, tapi malas untuk belajar. Hasilnya apa? Semuanya orang ngomong. Nah, ini tantangan kita. Terus bagaimana? Maka kita harus berani ngomong dengan data. Jangan sembarangan ngomong. Itu tantangan ke depan. Tantangan yang kedua bukan hanya soal teknologi, tapi bagaimana masyarakat itu mau terlibat atau tidak. Jadi ada hal menarik, makin kesini masyarakat itu ternyata makin tidak ingin terlibat dalam persoalan publik. Jadi teknologi itu menjadikan orang makin individualis.
termasuk nanti perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi hari ini makin kesini bahkan makin eksklusif. Betul. Susah dijangkau, tidak terbuka, rasanya tiba-tiba dipilih ini nggak tahu kenapa. Nah, ini harus ada proses. Nah, yang kita lakukan apa? Harus ada proses transparansi. Nah, transparansi ini dimulai dari keberanian kita untuk membuka apa yang kita punya. Nah, kampus-kampus Muhammadiyah itu yang unik ya. Kita berani tunjukkan semua data. Bahkan misalnya kampus ini punya mobil berapa, ternyata bisa diakses. Okay. Jadi Muhammadiyah itu punya tanah berapa, bisa diakses. Okay. Itulah keterbukaan. Jadi tidak ada lagi kemudian bikin pesantren atas nama siapa, atas nama kiainya. Bisa nanti dipakai kiainya sendiri. Betul. Makanya semua atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Itu bentuk transparansi. Jadi kepedulian kita. Nah, karena itu untuk menjawab, karena kalau itu tidak dilakukan, orang makin tertutup. Perguruan tinggi kemudian menjadi ya makin eksklusif, makin sesuatu yang jauh digapai. Okay. Nah, itu tantangan kita. Baik, terakhirnya mungkin himbauan untuk Sivitas Akademika berkaitan dengan penguatan nilai profetik sebagai bekal tadi. Jadi himbauan untuk kita semua, baik di Sivitas UHAMKA maupun semua yang menonton, pemirsa yang menonton. Jadi nilai profetik itu harus kita kembangkan mulainya dari mana? Mulainya dari mau belajar. Siapa yang mau belajar itu kalau merasa dia belum tahu. Jadi ada kalimat Rasulullah, saya ingin tutup dengan kalimat Rasulullah dalam Sunan At-Tirmidzi. Jadi alaikum zaman, akan datang suatu zaman nanti katsirun khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Banyak orang yang pandai ceramah tapi sedikit ahli ilmu. Qalilun sa'iluhu qalilun mu'tuhu wa katsirun sa'iluhu. Banyak orang minta-minta tapi sedikit yang memberi. Maka di situ fal amalu fihi khairu minal ilmi. Pada saat seperti itu amal itu lebih bagus daripada ilmu. Semua alaikum zaman. Tapi kemudian akan ada datang dari masa kalian nanti qalilun khutaba'u wa katsirun ulama'u. Jadi akan ada juga zaman di mana yang bisa ceramah sedikit tapi ahli ilmunya banyak. Ahli ilmunya. Jadi katsirun mu'tuhu wa qalilun sa'iluhu. Banyak orang yang memberi tapi sedikit yang meminta. Maka di waktu itu fal amalu bihi khairu minal ilmi. Maka apa kesimpulannya? Kalaupun hari ini kita merasa banyak orang ahli ceramah, ahli bicara tapi ilmunya sedikit, maka tugas kita jangan banyak amal tapi banyaklah berilmu. Banyak belajar. Tapi kalau kita di lingkungan kampus yang di situ banyak orang ahli ilmu, mudah kita mengakses ilmu, tugas kita bukan lagi hanya belajar, harus banyak beramal. Banyak beramal. Jadi kita balik, kalau kita di lingkungan yang memang banyak ahli ilmu, banyakin amal. Jadi jangan kemudian banyak ahli ilmu kita ikut ngomong juga, karena bisa jadi kita nggak tahu ilmunya. Nah, itu saya kira. Baik, terima kasih karena luar biasa poin-poin yang disampaikan. Yang terakhir juga pesan buat kita semua tentunya di perguruan tinggi Muhammadiyah dalam membumikan nilai-nilai profetik tentunya, insya Allah. Sekali lagi terima kasih karena atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita yang luar biasa dengan tema esensi nilai profetik bagi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah bersama Kanda Muhib Rosyidi, STHI MAhum, selaku Kepala LPPAIK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan demikianlah diskusi kita dalam Teras TV-mu. Terus saksikan teman-teman menarik dalam mengulas berbagai visi dan misi di UHAMKA tentunya. Akhir kata, saya Samarsyah dan narasumber serta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.